Pemerintah Arab Saudi kembali menutup pintu masuk bagi 20 negara, termasuk Indonesia. Larangan tersebut berdampak pada perjalanan umroh yang dipastikan tertunda. Larangan masuk sementara terhadap 20 negara ke Arab Saudi berlaku mulai hari ini. Indonesia termasuk dalam 20 negara yang dilarang masuk Arab Saudi. Namun, bagi diplomat dan tenaga kesehatan dari negara yang ditangguhkan tetap diizinkan masuk Arab Saudi. Otoritas Arab Saudi mencatat ada 368.000 kasus COVID-19 dengan 6.400 kasus kematian. Angka ini menjadikan Arab Saudi menjadi kasus tertinggi COVID-19 di antara negara-negara Teluk. Larangan masuk Arab Saudi ini berdampak langsung terhadap pemberangkatan jemaah umroh Indonesia. Kabid Umroh Ampuri, Zakaria Ansari mengaku prihatin sebab data Kemenak menyebutkan 52% atau lebih dari 30.000 jemaah waiting list berusia di atas 50 tahun. Pemirsa, Bareskrim Polri menangkap pendiri pasar muamalah di Depok, Jawa Barat, Zaim Saidi. Zaim dikenakan 2 pasal sekaligus dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Setelah transaksi jual beli di pertokoan kawasan Tanah Baru Beji, Depok, Jawa Barat viral di media sosial karena menggunakan uang dinar dirham, bukan mata uang rupiah, polisi menangkap Zaim Saidi yang merupakan pendiri pasar muamalah di Depok. Polisi menjerat Zaim Saidi dengan 2 pasal sekaligus. Menurut Kabag Penum Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, Zaim disangkakan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain itu, Zaim juga dijerat dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dalam kasus pasar muamalah ini, Zaim berperan sebagai inisiator dan penyedia lapak pasar. Polisi pun menyita sejumlah uang dinar dan dirham dari rumah Zaim. Sebelumnya, pihak Bank Indonesia menegaskan hanya mata uang rupiah yang menjadi alat transaksi yang sah di tanah air. Pendekatan persuasif telah dilakukan agar transaksi di bazar muamalah tidak lagi menggunakan uang dinar dirham. Kami ingin menegaskan kembali bahwa dinar, dirham, bitcoins atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang syah di wilayah NKRI. Bank Indonesia juga sangat ingin mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang negara kesatuan Republik Indonesia. Sejauh ini Bank Indonesia masih ingin melanjutkan pendekatan yang persuasif untuk mengedukasi masyarakat karena mungkin masyarakat masih banyak yang belum paham tentang undang-undang tersebut. Dan itu salah satu alasan kami mengeluarkan statement kemarin siang. Tetapi sampai satu titik itu sudah meresahkan, Bank Indonesia tentu tidak akan ragu menerapkan peraturan ini dan kami tentu saja akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang, khususnya kepolisian. Pasar muamalah ini sebelumnya viral di media sosial karena melayani jual beli menggunakan uang asing dinar dan dirham, bukan rupiah. Pasar ini beroperasi sekali per 2 pekan. Pasar hanya beroperasi selama 4 jam mulai pukul 7 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pasar muamalah menjual sejumlah barang seperti pakaian muslim, parfum, dan makanan ringan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hukuman apa yang dijerat terhadap Zaim Saidi, pendiri Bazar Muamalah Depok, Jawa Barat? Adakah aktivitas sejenis selain Bazar Muamalah Depok? Sudah bergabung bersama kami Kabag Penum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan, Ketua MUI Holil Nafis, dan pengamat hukum Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Kabag Penum Polri terlebih dahulu. Pak Ahmad, apa yang menjadi dasar penangkapan dari Zaim Saidi dan apakah saat ini Zaim sudah ditahan? Ya, saya jelaskan bahwa kemarin telah dilakukan penangkapan terhadap saudara ZS dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana penggunaan uang atau mata uang selain rupiah. Penggunaan yang digunakan adalah penggunaan dinar emas dan dirham. Ini melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana yang ancamannya 15 tahun penjara. Selain itu, penyidik juga menjerat
dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Di pasal 9 tersebut dijelaskan barang siapa yang membuat, menggunakan, dan melakukan jual beli dengan menggunakan mata uang selain mata uang yang sah, rupiah, akan dijerat dengan ancaman 15 tahun penjara. Oke. Spesifiknya apa kesalahan Zaim Saidi dengan penjelasan undang-undang yang Anda sebutkan, Pak Ahmad? Ya, Saudara ZS selain sebagai penanggung jawab, sebagai inisiator, sebagai pengelola, dia juga penanggung jawab sebagai jual penukarannya. Jadi Saudara ZS ini memberlakukan aturan pasar muamalah yang dilakukan jual beli dengan menggunakan dirham. Jadi orang yang melakukan pembelian harus menukarkan uang rupiahnya dengan dinar atau dirham. Dan yang mengelola adalah Saudara ZS itu sendiri. Saudara ZS tentu modusnya adalah mencari keuntungan. Karena dari penukaran uang tersebut, dari uang rupiah ke dinar atau dirham, dia mendapat margin keuntungan sebesar 2,5%. Dan memang dikatakan sama dia alasannya adalah mengikuti jual beli di zaman Nabi. Tapi modus yang penyidik lihat adalah dengan jeratan hukuman tersebut adalah mencari keuntungan dengan penukaran uang menggunakan mata uang selain rupiah, yaitu dinar dan dirham. Baik, saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, Anda melihat modus yang dilakukan oleh Zaim Saidi ini apakah memang melanggar hukum atau pidana? Ya, motif mencari untung itu tidak bisa dijerat dengan undang-undang mata uang. Nah, yang pertama umpamanya, ya, menggunakan mata uang asing bukan rupiah, ya, untuk melakukan jual beli, ancamannya 1 tahun, ya, dan denda 200 juta. Nah, itu pelanggaran biasa sebenarnya, ya, artinya dia menggunakan mata uang yang bukan rupiah, gitu, ya, yang bukan rupiah. Karena itu kemudian dia diancam hukuman pelanggaran sebenarnya 1 tahun ke bawah itu dan 200 juta. Nah, tetapi ketika menerapkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 146, menurut saya itu keliru. Karena tekanan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu adalah meniru, membuat benda semacam mata uang. Nah, yang dimaksud baik uang atau uang kertas. Nah, yang dimaksud dengan semacam mata uang atau uang kertas itu adalah uang Indonesia. Karena ini hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu hukum Indonesia gitu. Jadi yang dimaksud adalah mata uang Indonesia. Jadi meniru rupiah atau meniru sen atau meniru... Bukan dinar dirham maksud Anda ya? Bukan. Oke. Ini Undang-Undang Republik Indonesia. Bisa langsung direspon oleh Pak Ahmad Ramadan soal kekeliruan penerapan pasal terhadap Ahmad Zaidi? Ya. Zaim Saidi maksud kami? Begini ya. Oke. Saudara ZS ini membuat, karena apa? Uang dinar tersebut yang memesan adalah yang bersangkutan. Jadi saudara ini membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Memesan di PT Antam. Kemudian menggunakan dirham juga ke pengrajin perak di Pulau Mas, Jakarta. Sehingga penyidik menerapkan dia membuat yang tadinya ada. Kemudian bukan saja membuat, bukan saja menjual beli, tapi barang itu yang mengadakan atau yang membuat ada adalah saudara ZS itu sendiri. Ya, ini kan negara Indonesia, tentunya aturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tersebut di pasal 9, barang siapa yang membuat, yang tadi kategori membuat itu adalah membuat ada, ya, membuat ada dari sedangkan tadinya barang itu tidak ada, dipesan oleh saudara ZS sehingga terdapatlah uang dinar atau dirham.
Setelah ada, digunakanlah sebagai modus tukar, kemudian digunakan sebagai alat jual beli di lapak yang juga pengelolanya adalah saudara ZS, sehingga penyidik berkesimpulan memenuhi unsur-unsur pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dengan ancaman 15 tahun penjara. Kita ke MUI, mendapatkan perspektif MUI mengenai kasus ini. Bagaimana Pak Holil? Ya, yang pertama berkenaan dengan keyakinan bahwa kembali kepada zaman Rasul itu dengan cara dinar itu tidak tepat. Karena dinar dirham itu ada sebelum 400 pada era ya 400 tahun sebelum Masehi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu meneruskan dari sebelum Nabi, bukan Nabi mencetak sendiri, artinya berbeda dari mata uang sebelumnya. Dalam yang saya telusuri di dalam naskah yang pernah dari para sahabat mencetak dinar dirham itu pada zaman Sayyidina Ali itu pun tidak masih berlaku keseluruhannya pada kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua berkenaan dengan penggunaan dinar dirham, memang kalau di dalam Islam apapun yang bisa dijadikan alat tukar dan bisa diterima sebagai alat tukar itu sah hukumnya. Meskipun kalau melihat dari sejarahnya, orang pertama kali menggunakan barter, kemudian dari barter ditemukanlah emas dan perak, sehingga emas itu dinamakan dinar, perak dinamakan dirham. Soal berapa beratnya dulu memang kaul yang banyak disebutkan adalah 4,25, jadi 4/4 lah ya, atau ada yang mengatakan 4,45 atau 5 kurang 1/4. Tetapi banyak masyhur mengatakan 4/4. Nah, setelah dinar dirham itu kan evolusi menjadi mata uang. Oleh karena itu, masing-masing negara setelah Perang Dunia Kedua itu mempunyai mata uang, termasuk di Indonesia menetapkan uang rupiah. Selain uang rupiah dianggap tidak sah sebagaimana tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya. Nah, oleh karena itu kalau berkenaan dengan hukum Islam, apapun yang bisa dipakai untuk transaksi itu sah. Termasuk tadi umpamanya Bitcoin, cryptocurrency, atau berupa dinar dirham. Akan tetapi Islam mengakui terhadap hukum negara. Wa ulil amri minkum, jadi ketika sebuah negara menetapkan mata uang demi kemaslahatan umat seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu tentang mata uang rupiah dan tidak sah melakukan pembayaran seperti halnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, maka negara tentu sebagai penegakan hukum sah melakukannya. Oleh karena itu bagi umat Islam berkenaan dengan muamalah al-aslu fil muamalah al-ibahah, asal pada dalam muamalah itu boleh saja. Jadi tidak bisa kita ini hanya menerapkan pada mata uang di zaman Nabi, sesuatu yang tidak dipatenkan, tidak dilarang di dalam Islam untuk menggunakan mata uang, tidak berarti dilarang. Jadi kalau dalam muamalah itu hukumnya semua boleh sampai dilarang. Baik, boleh tidak dilarang, tidak tapi ada anjurannya tidak Pak Holil untuk menggunakan dinar dan dirham dalam kajian Islam sendiri? Sepanjang yang saya ketahui dan sependek yang kita pelajari, itu tidak ada bahwa mata uang itu hanya pada dinar dan dirham. Itu kembali kepada manusia, mana yang maslahah, asalkan di dalamnya tidak ada kezaliman, di dalamnya tidak ada gharar, di dalamnya tidak ada riba, dan tidak ada maisir. Tapi jadi kan pemahaman keagamaan yang hanya dinar dirham, menurut saya, pemahaman tekstual, yang itu pun juga tidak baku, karena tekstualnya tidak ada yang mengatakan hanya dinar dirham, tapi memang menyebutkan pernah tukar-menukar dengan menggunakan dinar dirham dan tidak dibatasi hanya dinar dirham. Ya, tapi kan prinsipnya ini juga sangat lazim digunakan di masyarakat kita untuk pembayaran zakat misalnya, mahar, simpanan, bahkan alat investasi. Ini yang saya ingin kritik, di dalam ekonomi syariah tidak ada investasi emas. Investasi itu intinya adalah menghasilkan sesuatu yang diputar lalu menghasilkan. Sementara emas itu tidak investasi, alat saving, dia standar nilai, ya, dan menjadi dulu dipakai sebagai alat tukar. Sekarang seluruh dunia nggak ada yang menggunakan dinar emas. Seperti dinar di Kuwait itu bukan emas. Oleh karena itu mata uang itu dikembalikan kepada uruf kita, kepada kebiasaan kita. Kebiasaan itu berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu kita seperti halnya mas kawin itu membayar, itu kan memberi, bukan pembayaran, dalam artinya pemberian dari seseorang calon suami kepada calon istri. Dan itu tidak dalam konteks pembayaran yang dimaksudkan dalam undang-undang itu. Artinya kalau Islam sendiri memperbolehkan untuk tukar-menukar, tapi ketika ada negara yang membatasi, pemerintah yang membatasi demi kemaslahatan, maka kita harus taat, ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Jadi pemerintah harus kita taati, dan pemerintah tentu memberikan hukum itu dalam rangka mawani wa zawajir, dalam rangka kita memberi aspek jerah,
dan memberikan aspek preventif agar tidak dilakukan sehingga merugikan kita semua. Cuman yang perlu ditanya adalah seperti Antam, ya seperti Badan Usaha Milik Negara, mengapa mau mencetak tanpa izin? Karena begini, setelah ada kata-kata dinar, ada kata-kata dirham, itu mengilustrasikan orang kepada pemakaian mata uang di zaman Nabi. Meskipun bukan hanya di zaman, bahkan zaman sebelum Nabi. Oleh karena itu menurut saya tidak cukup kepada pendiri pasar muamalah, tetapi mengapa diantam memfasilitasi itu sehingga konotasinya itu menjadi mata uang sebagai pengganti rupiah. Memang yang stabil adalah emas. Emas itu zero inflation, maka emas dijadikan alat saving. Tapi sekarang tidak sebagai mata uang untuk konteks di Indonesia. Ada urusan literasi yang sangat penting yang harusnya menjadi tanggung jawab instansi yang terkait. Bagaimana tanggapan polisi? Tidakkah melakukan penangkapan terhadap ZS ini sangat represif? Berlebihan. Pak Ahmad? Bagaimana? Ya, tidakkah penangkapan terhadap Zaim Saidi ini dianggap represif? Karena pada akhirnya kan masih banyak masyarakat yang butuh menggali informasi mengenai penggunaan dinar dirham ini. Jadi begini, kasus ini diawali dengan adanya video viral yang viralnya di tanggal 28 Januari. Tentunya penyidik tidak ujuk-ujuk langsung melakukan penindakan. Mendalami dulu, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti. Setelah bukti-bukti cukup, baru dilakukan penindakan. Jadi bukan berarti kita melakukan represif, tapi kita melihat unsur-unsur tidak pidana. Apakah memenuhi unsur-unsur tidak pidana cukup atau tidak, ya? Nah, kita melihat di pasal 9 Undang-Undang 1 ini ancamannya 15 tahun penjara, ya kan? Sedangkan 5 tahun penjara saja sudah memenuhi, bisa dilakukan penahanan. Saat ini kemarin dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ya. Untuk dilakukan penahanan atau tidak, itu penangkapan berlaku 1 kali 24 jam. Nanti kita lihat apakah setelah 24 jam penyidik akan melakukan penahanan terhadap saudara ZS atau tidak, kita nanti akan sampaikan. Iya, Pak Ahmad, apakah artinya polisi juga akan melakukan penindakan untuk kasus-kasus serupa karena informasinya tidak hanya di Depok tapi juga ada di tempat-tempat lain? Oh, tentu ya. Jadi kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian menampung informasi-informasi apakah ada kasus-kasus serupa di tempat lain. Tentunya ketika kita menemukan kasus-kasus serupa di tempat lain, kita akan melakukan penindakan yang sama. Oke, saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, soal penggunaan dirham tadi kan masih banyak di masyarakat sebagai pembayaran zakat, simpanan, mahar, bahkan soal alat investasi pun disebutkan tadi, Antam pun menyiapkan, memfasilitasi variannya, begitu. Artinya ada persoalan literasi di sini yang bisa saja menjebak seseorang dalam ranah pidana yang tidak dia ketahui. Bagaimana komentar Anda? Iya, substansinya sebenarnya lebih ditekankan pada nilai emasnya. Itu nilai berat emasnya sebenarnya substansinya, bahwa ada kemudian penyebutan dinar, dirham. Menurut saya itu ini lebih pada kegenitan, bukan kegenitan, maksud saya ingin mengikuti pola-pola jual beli di zaman Nabi dan sebagainya gitu. Tetapi sebenarnya ketika dia dilakukan transaksi, tekanannya pada beratnya gitu loh sebenarnya. Itu yang seharusnya harus dipahami seperti itu. Nah, karena itu kalau menurut saya ketika ini dijaring dengan undang-undang mata uang, itu pun masih menjadi pertanyaan sebenarnya. Di bagian mana pertanyaannya? Pertanyaannya yang diberlakukan itu nilai dinar atau dirham atau beratnya, harga beratnya gitu. Itu loh, pokoknya harga sebuah handphone berapa Anda juta. menilai itu bukan alat pembayaran, itu bukan bagian dari alat pembayaran? Kalau menurut saya bukan. Karena yang dinilai ada beratnya gitu. Satu ya, karena menurut saya alat pembayaran itu harus dikeluarkan oleh negara, ya, oleh negara yang mengeluarkan alat pembayaran. Oke, ini kan lazim. Dinar dan dirham kan lazim digunakan di negara-negara Arab. Iya, tapi kan dicetaknya di Antam. Dibuatnya di Antam, artinya bukan belum tentu itu ada umpamanya nomor seri seperti uang Indonesia gitu, ya. Oleh Bank Indonesia kan dicatat itu. Nah, dirham dan ini lebih pada beratnya sebenarnya, lebih pada ukuran beratnya. Itu yang disitulah nilainya gitu. Nilai tukarnya tuh di situ gitu.
Jadi penamaan dirham dinar dirham itu kalau menurut saya itu meniru zaman Nabi, tetapi lebih pada sebenarnya nilai tukarnya lebih pada izinkan saya menangkap penjelasan Anda. Artinya Anda menyimpulkan bahwa dirham dan dinar ini digunakan sebagai bentuk barter begitu, barter beratnya, bukan Betul. sebagai alat pembayaran. Betul, pada substansinya ini adalah jual beli barter. Jual Gitu. beli barter tidak bisa Iya. dipidana. Anda sepakat dengan itu, Pak Polisi? Ini Saya membeli tidak barang dengan sepakat. emas. Jadi begini, maaf bisa bergantian bicara. Ya, silakan, Pak Ahmad. Jadi begini, saya jelaskan ya. Saya ulangi lagi bahwa saudara ZS ini memesan. Kemudian ini bukan digunakan sebagai perhiasan atau sebagai koleksi, tetapi digunakan untuk jual beli. Di mana pasar muamalah yang dikelola adalah dikelola oleh saudara ZS itu sendiri. Pembeli dalam pasar muamalah tersebut harus menukarkan uang rupiah dengan uang dinar atau dirham yang dikelolanya. Tentunya saudara ZS mengambil keuntungan dari penukaran tersebut sebesar 2,5% margin keuntungannya. Nah, disinilah letak unsur-unsur pidananya. Dia membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kita akan menelusuri dari PT Antam apakah pesanan tersebut diketahui oleh PT Antam penggunaannya untuk jual beli gitu ya. Karena dia berpesan kemudian yang mengelola jual beli tersebut adalah saudara ZS sendiri. Jadi saudara ZS ini bukan mengelola pasar saja tapi mengelola tukar menukar uang dari rupiah menjadi uang dinar dan dirham. Setelah tertukar baru uang dinar tersebut dibelanjakan di pasar muamalah tersebut. Jadi seperti itu. Oke. Baik. Ya, Pak Ahmad, ada penukaran rupiah dengan dinar dirham yang kemudian digunakan dalam aktivitas di pasar muamalah tersebut. Apa kemudian yang membedakan aktivitas ini dengan misalnya di pusat perbelanjaan atau di tempat makan ketika kita menukarkan rupiah dengan alat pembayaran dalam bentuk lain? Seperti apa misalnya? Ya, seperti misalnya koin ataupun voucher di pusat perbelanjaan atau di arena permainan misalnya, Pak Ahmad. Kalau itu tujuannya yang di pasar muamalah benar-benar untuk jual beli, di mana saudara ZS dari tukar menukar tersebut mengambil keuntungan. Jadi dia untungnya dua kali. Untungan pertama adalah dari penukaran uang rupiah ke dirham dan dinar. Keuntungan kedua dari kegiatan pasar tersebut. Sedangkan kalau seperti ini hanya untuk tidak ada penukaran untuk lebih. Kemudian kalau seperti yang dicontoh tadi, itu juga ketika ada penukaran ya, menjadi kupon, kemudian kupon itu ditukar kembali menjadi uang, itu bisa dikenakan pasal perjudian itu misalnya, ya. Itu letak perbedaannya. Ya, saya kembali ke MUI. Nampaknya penting sekali wawasan mengenai penggunaan dinar dan dirham ini, Pak Khalil, termasuk dari instansi terkait soal wawasan keislaman. Tentu MUI bertanggung jawab di sana. OJK, Bank Indonesia tentu juga harusnya memberikan penjelasan yang matang mengenai ini sebelum pada akhirnya ujung-ujungnya pidana orang yang mengandalkan wawasan kenabian zaman dahulu. Ya, yang kita perlu garis bawahi tadi Pak Fikar ya berkenaan dengan apa itu dinar, apa itu emas. Jadi ketika bicara dinar itu mata uang, sementara emas itu berkenaan dengan beratnya. Maka mungkin itu nanti menjadi delik hukumnya, apakah ini termasuk melanggar hukum karena berkenaan dengan undang-undang mata uang. Tapi emas sebagai barang yang dibarter, saya tidak tahu masuk pembayaran atau tidak, saya bukan ahli hukum. Tetapi itu banyak terjadi di tengah-tengah kita adalah penukaran. Mobil kita tukar dengan nambah uang. Itu sistem barter kita kenal ya. Sistem barter kita banyak. Tapi dengan alat pembayaran saya kembalikan nanti kepada ahli hukum ya. Tetapi saya ingin menyampaikan, saya memang ZS saya sering baca dari interaksi, memang punya keyakinan bahwa yang kembali kepada Islam bebas dari riba kalau menggunakan dinar dirham. Saya tahu betul di beberapa kesempatan dan tulisannya. Beberapa kali saya juga bantah bahwa jangan kita tekstual di dalam memahami muamalah. Dalam muamalah itu bebas kita sampai dilarang. Jadi selama tidak dilarang itu bebas. Beda dengan ibadah.
tidak boleh bekerja kecuali dianjurkan, itu ibadah. Nah, kadang-kadang memahami muamalah seperti ibadah, kembali bernostalgia di zaman Nabi, lalu secara tekstual itu harus ada di tengah-tengah kita. Memang secara ekonomi, kalau kita menggunakan mata uang kita, cenderung kita terkena inflasi. Itu terasa dan itu sudah ada angka-angkanya ya, bagaimana inflasi kita setiap tahunnya. Sementara secara teori ekonomi kita menggunakan emas, ya emas itu adalah selalu dia zero inflation. Jadi emas itu nggak pernah naik, tetap stabil. Yang turun itu adalah barangnya. Sehingga terkesan emas itu naik, emas lagi naik, enggak, barangnya yang turun. Jadi kalau inflasi kena, berarti emas naik. Tapi kalau inflasinya juga tidak terlalu banyak terkenanya, maka lebih stabil emas itu. Jadi emas itu nggak bisa naik. Maka istilah investasi emas, saya kurang setuju, karena investasi itu lebih kepada memproduksikan. Dan mata uang itu bebas-bebas saja, saya pikir selama itu tidak merugikan. Bahkan di zaman kekhilafahan itu ada juga sifatnya menjadi cikal bakalnya cek dan giro itu. Jadi seperti jaminan yang menunjukkan harga. Jadi mata uang ini ada mata uang itu berkenaan dengan nilainya, ada mata uang intrinsic value namanya. Bahannya itu punya nilai. Emas itu sebagai mata uang, emasnya sendiri punya nilai. Sementara rupiah, kertasnya itu nggak punya nilai. Seandainya tidak karena diakui oleh negara, uang 100.000 dengan uang 50.000, uang 20.000 itu kertasnya nggak jauh beda. Hanya kertas Tetapi biasa. ketika itu emas itu ada bedanya. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita berkenaan dengan kajian keislamannya, mata uang apapun bisa asalkan itu diakui. Tetapi memang mata uang yang memang punya nilai dan tak pernah berubah, tak pernah lengang terkena inflasi adalah mata uang emas dan dirham itu. Tetapi terus terang saja ini tidak dipakai di Indonesia. Dan kita tunduk terhadap hukum di Indonesia, soal nanti underlying asetnya atau menggunakan standarnya kepada emas, itu nanti kebijakan pada negara yang tahu terhadap kemaslahatan pemerintah kita. Prinsipnya kita ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kita penting juga untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang kita. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Khalil Nafis, Pak Ahmad Ramadan, Kabak Penum Polri, dan juga Pak Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana. Pemirsa, belasan pengendara sepeda motor terjaring razia karena menerobos jalan layang nontol. Kami kembali untuk Anda saat lagi.